Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita membaca dari kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin fi tahqiqi da'watil anbiya'i wal mursalin, karya Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu syarah dari kitab Tauhid. Kita masih berputar di pembahasan bab yang kedua, yaitu babu tahqiqit tauhid. Man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin wala adab. Barang siapa yang mentahqiq tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, telah berulang kali kita terangkan bahwa tahqiqut tauhid artinya orang yang berusaha membersihkan dirinya dari tiga hal, utamanya dari kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian dia bersihkan dirinya dari hal-hal yang berkaitan dengan perkara baru dalam agama, yaitu bid'ah. Dan yang ketiga, orang yang mentahqiq tauhidnya, dia selamatkan dirinya dari dosa-dosa dan maksiat. Paling minimal dia tidak berketerusan di dalam melakukan dosa dan maksiat tersebut. Itu makna tahqiq at-tauhid. Nah, siapa yang mentahqiq tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan kita sudah baca di antara dalilnya adalah beberapa ayat dan hadis Ibn Abbas yang akan kita terangkan di sini. Tapi kemudian dalil yang kedua tentang tahqiqut tauhid, kata Syekh Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, wa qaulillahi ta'ala, innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, ila qawlihi wal ladhina hum bi rabbihim la yusyrikun. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ay ma'a ihsanihim wa amalihim as-salih mushfiquna min Allahi khaifuna wajiluna min makrihi bihim, kama qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, al-mu'minu man jama'a ihsanan wa syafaqa wal munafiqu man jama'a isa'atan wa amnan. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang khasyah, takut, ya, memiliki rasa takut kepada Rabb mereka, sekaligus musyfikun, mereka khawatir. Ya, ini sudah diterangkan ciri orang-orang saleh, orang-orang yang beriman. Mereka punya rasa khasyah kepada Allah, rasa takut. Ya, selain mereka memiliki rasa takut, mereka juga musyfikun,
khawatir jangan sampai amalan mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang dijadikan dalil oleh Syekh di sini ayat yang kedua. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Di antara sifat mereka, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Rabb mereka. Artinya mereka mentahqiq tauhidnya. Taib Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata tentang ayat ini. Ya, apa makna ayat ini? Kata beliau, ai ma'a ihsanihim wa amalihimus salih musyfiquna min Allah. Bersamaan dengan mereka berbuat ihsan, mereka mengerjakan amalan saleh, mereka juga musyfiquna min Allah. Ya, merasa khawatir, ya, khaifun, punya rasa takut, wajilun, ada kekhawatiran kepada Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka. Ya, jadi seperti yang kemarin kita terangkan, ini bedanya orang-orang yang beriman dan kaum munafikin. Ya, orang beriman itu dalam kehidupan dunia ini dia tidak pede. Ya, dia tidak pede dalam artian merasa ya amalannya itu sudah diterima. Tidak ada kekhawatiran, oh jangan sampai Allah tidak menerima amalan saya, jangan sampai Allah tidak menerima ibadah salat saya. Ya, kira orang yang beriman mereka selalu introspeksi diri, selalu ada rasa khawatir di dalam hatinya. Ya, jangan-jangan amalan saya tidak diterima, jangan-jangan ya ibadah sedekah saya tidak diterima, jangan sampai ruku dan sujud saya tidak diterima, jangan sampai saya beramal tidak dapat pahala. Ya, ada kekhawatiran. Tapi bersamaan dengan adanya kekhawatiran, orang beriman tetap beramal. Ya, ada amalan. Jadi makanya datang ya ucapan Al-Hasan Al-Basri setelahnya. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'minu man jama'a ihsanan wa syafaqan. Ya, orang beriman itu mereka adalah orang yang mengumpulkan antara kebaikan-kebaikan, ihsan di sini amalan soleh, ya, dan syafaqah, kekhawatiran. Maksudnya orang beriman itu mereka semangat beramal dalam kehidupan dunia ini. Ya, mereka semangat beramal, dari sisi lain mereka khawatir jangan sampai amalannya tidak diterima. Ya, itu orang beriman. Wa ammal munafiq, adapun orang munafik, man jama'a isaatan wa amnan, mereka mengumpulkan antara rasa aman, ya, maksudnya aman di sini merasa aman dari dosa, bergampangan dalam dosa, wa amnan, ya, selalu terjatuh ke dalam dosa, bergampangan dengan dosa dan merasa aman. Merasa aman itu artinya nantikan Allah ampuni dosa saya, nantikan saya bertaubat. Itu namanya orang yang merasa aman. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Ya. Nah, ini perbedaan antara orang yang beriman dan orang munafik. Tapi yang menjadi titik pendalilan Syekh di sini adalah ayat yang terakhir. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ya, di antara ciri mereka adalah orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Rabb mereka. Kemudian kata Syekh, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan mereka beriman, ya, dan mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Ya, maknanya ay yu'minuna bi ayatillahi al-kauniyah wa syar'iyyah. Mereka beriman kepada ayat-ayat Allah, baik itu yang kauni ataupun yang syar'i. Ya, apa itu ayat Allah kauniyah? Ya,
Ayat Allah itu kauniyah, ya, seperti matahari, bulan, ya, silih bergantinya siang dan malam, itu ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang dilihat. Kaun, ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang besar, ya, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, ya, silih bergantinya siang dan malam. Ya, apa maksudnya beriman terhadap ayat-ayat Allah al-kauniyah? Ya, maksudnya kita imani bahwa itu semua Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, itu semua Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Ya, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang mengatur segalanya kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita imani itu semuanya. Dan ini pula yang diimani oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Demikian pula beriman terhadap ayat-ayat Allah syariah, ya, ayat Allah syariah, Al-Quran, ya, hadis, petunjuk, hidayah. Ya, beriman kepada ayat-ayat Allah syariah yaitu tunduk, taat, patuh terhadap perintah-perintahnya, ya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu masuk dalam beriman terhadap ayat-ayat syariah. Liqaulihi ta'ala an Maryam, karena Allah Ta'ala berfirman tentang Maryam, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya, wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Asyahid, sisi pendalilannya adalah bi kalimati rabbiha. Ya, perhatikan sisi pendalilannya, wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dia membenarkan kalimat Rabbnya. Ya, kalimat di situ ada dua, ya, kalimat rabbiha ada, ya, kalimat, ya, ada yang sifatnya kauniyah dan ada yang syariah. Makanya kata Syekh Abdul Rahman rahimahullah, ay qanat an ma kana fahuwa min qadarillahi wa qada'ihi wa ma syara'ahu Allah. Ya, dia yakin bahwa itu semua adalah ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa-apa yang Allah syariatkan, ya, Allah yang membuat syariat, Allah yang membuat aturan dalam kehidupan dunia ini. In kana amran fahuwa ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ya, kalau ketentuan itu sifatnya perintah, ya, yang namanya perintah berarti pasti itu adalah hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana nahyan fahuwa ma yakrahuhu wa ya'bahu. Tapi kalau syariat itu sifatnya larangan, berarti sesuatu yang dibenci dan tidak disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kan itu seperti itu. Syariat itu hanya dua, perintah dan larangan. Ya, syariat Allah hanya datang dua. Kalau itu perintah, berarti itu dicintai oleh Allah. Ya, Allah ridhoi, berarti kita diperintahkan untuk mengamalkannya, mengerjakannya. Kalau larangan, berarti Allah benci, Allah tidak senangi, berarti dijauhi. Baik, wa in kana khabaran fa huwa haqqun. Kalau syariat itu bentuknya pengkhabaran, maka kita benarkan. Ya, bukan didustakan atau tidak dipercayai. Ya, jadi misalnya ada hal-hal yang Allah dan Rasulnya beritakan tentang hari akhirat misalnya, tentang keimanan, ya, tapi akal kita tidak sampai ke sana, ya kita imani seperti yang diberitakan. Jangan bilang, kenapa begini, kenapa begitu. Ya, ada orang, naudzubillah, ini orang beriman, orang ngaku dirinya Islam, diingatkan tentang akhirat, diingatkan tentang neraka, ya, diingatkan tentang kengeriannya. Apa dia bilang? Kamu sudah pernah ke sana? Atau duluan saja ke sana? Ya, ini namanya orang yang tidak ada keimanan.
Ya, ini namanya apa? Orang yang tidak ada keimanan. Ya, ada pula orang yang beriman, mereka itu ya, dia tunduk dan pasrah ya terhadap ketentuan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang Allah syariatkan dalam kehidupan ini, kalau itu perintah berarti Allah cintai, Allah ridhoi. Kalau larangan Allah benci. Kalau pemberitaan kita benarkan. Orang beriman seperti itu. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ay la ya'buduna ma'ahu ghairahu bal yuwahhidunahu wa ya'lamuna annahu la ilaha illa huwal ahadus samad alladzi lam yattakhidh sahibahu walad alladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada wa annahu la nadhira lah. Intaha. Ya, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yaitu orang-orang yang terhadap Rabb mereka, mereka tidak pernah berbuat kesyirikan. Ya, apa maksudnya tidak pernah berbuat kesyirikan? La ya'buduna ma'ahu ghairahu, mereka tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengamalkan, mereka mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah Al-Ahad yang Maha Esa. Ya, ini keyakinan kaum muslimin, keyakinan umat Islam. Allah itu Al-Ahad yang Maha Esa, As-Samad yang semua makhluk bergantung kepadanya, Alladzi lam yattakhidh sahibatan, yang tidak pernah menjadikan ya anak keturunan, tidak pula diperanakkan, wa annahu la nadhira lahu, dan tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dan ini sejalan dengan ayat-ayat yang ada di dalam surah Ikhlas yang kita hafal semua. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah Al-Ahad yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah yang semua makhluk bergantung kepadanya. Ya, lam yalid, ya, di antara kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal dengan Allah Rabbul Alamin. Iya, makanya ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang Nasara, ya, yang menjadikan Nabi Isa alaihi salam, menurut keyakinan orang-orang Nasara, Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ya, Allah murka kepada mereka. Dan itu sumber kesyirikan yang diyakini oleh orang-orang Nasara, dan itu yang dirayakan di setiap akhir tahun. Itu yang dirayakan di setiap akhir tahun. Ya, tahun apa namanya, Natal, ya, tahun baru dan semisal dengannya. Itu perayaan-perayaan dari non-muslim yang tidak dikenal dalam Islam. Ya, adapun kaum muslimin, keyakinan mereka jelas. Ya, dan ya, ayat-ayat Al-Quran, ya, berulang kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari apa yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Demikian pula orang-orang Yahudi, bahkan sebelumnya orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrikin dahulu mereka berkeyakinan bahwa al-malaikatu banatullah. Ya, para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ya, orang-orang Yahudi tidak mau ketinggalan, ikut-ikutan
Mereka bilang, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Ya, orang-orang Yahudi. Jadi keyakinan orang Yahudi Uzair, ya Uzair ini ya orang soleh di zamannya. Ya, sebagian ulama ada yang menganggap ya Uzair ini adalah nabi, tapi itu pendapat lemah ya. Jadi disebutkan bahwa Uzair ini disebutkan ya dalam surat Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Ya. Jadi Uzair ini adalah orang soleh yang dia ahli dalam menulis kitab Taurat dahulu. Iya. Jadi keyakinan Yahudi Uzair adalah anak Allah. Ternyata datang setelahnya orang-orang Nasara, mereka juga berkeyakinan Al-Masih adalah anak Allah. Ya, makanya dalam satu ayat di surat Taubah disebutkan, ya, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Ya. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasara berkata ya Nabi Isa adalah putra Allah. Yudahi'una qaulal ladina kafaru min qabl. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika qauluhum bi afwahihim." Ya, ucapan mereka itu adalah ucapan yang keluar dari lisan-lisan mereka. Yudahi'una qaulal ladina kafaru min qabl. Semisal dengan ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Ya. Siapa orang-orang kafir sebelum mereka? Orang-orang musyrikin yang mereka berkeyakinan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Jadi tiga golongan manusia ini, keyakinan yang ada pada mereka memang meyakini Allah itu punya apa? Punya anak. Ya, orang-orang musyrikin punya keyakinan Allah punya anak. Ya, orang-orang Yahudi berkeyakinan Allah punya anak. Orang-orang Nasara berkeyakinan Allah punya anak. Ya. Ini keyakinan mereka tiga golongan manusia ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Di antaranya misalnya kata Allah, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Sampaikan wahai Muhammad, in kana lirrahman, seandainya Allah memiliki anak, kata Allah, fa ana awwalul abidin, maka sayalah yang paling pertama akan mengibadahi, menyembah anak itu. Allah yang bilang. Kemudian kata Allah, subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, ya Tuhan pencipta langit dan bumi, ya pemilik arsy. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ya, bahkan dalam surah Maryam Allah murka. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih punya anak. Ya, perhatikan ayat ini. Allah bilang wa qalu, mereka mengatakan. Ya, Allah bilang mereka, siapa mereka? Nah, itu tadi tiga. Ya, makanya Allah bilang mereka karena yang berkeyakinan Allah itu punya anak itu banyak. Ya, Yahudi, Nasara, orang-orang musyrikin. Ya. Orang-orang musyrikin. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman Maha punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kata Allah, sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir saja langit itu meleleh karena ucapan tersebut. Hampir saja bumi ini terbelah dan hampir gunung itu runtuh. Anda aulir rahmani walada,
mereka menyeru, mereka mengakui bahwa Allah Ar-Rahman punya anak. Wa ma yanbaghi lir-Rahmani ay yattakhidha walada. Padahal Allah Ar-Rahman tidak layak, tidak pantas menjadikan untuknya anak. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi akan datang menghadap kepada Allah sebagai abada, sebagai hamba, bukan sebagai anak. Iya. Jadi Allah murka. Iya. Allah murka kepada orang-orang yang menyeru, yang meyakini bahwa Allah itu punya anak. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Dzalika Isa bin Maryam, qaulul haqqi alladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi ay yattakhidha min waladin subhanahu." Ya. Dia itu adalah Isa bin Maryam. Ya. Qaulul haqq alladzi fihi yamtarun. Itu adalah ucapan yang benar, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah alladzi fihi yamtarun, sesuatu yang mereka iftira, yang mereka ada-adakan. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah. Tidaklah pantas bagi Allah untuk menjadikan anak baginya. Subhanah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, ala innahum min ifkihim la yakulun waladallahu wa innahum lakadzibun. Ketahuilah sesungguhnya mereka betul-betul berdusta atas ucapan mereka. Ya, kata Allah, min ifkihim la yakulun, sungguh mereka mengada-ada ucapan dusta. Ucapan mereka sangat dusta sekali. Apa itu ucapan mereka yang dusta? Kata Allah, waladallahu wa innahum lakadzibun. Allah punya anak, sungguh mereka betul-betul pendusta. Sungguh mereka betul-betul pendusta. Ya, makanya ya ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari fikih yang perlu selalu ditanamkan di dalam diri seorang mukmin, bahwa kadang terjadi musibah, ya, terjadi bencana-bencana yang menimpa sebahagian manusia, itu kadang karena kesyirikan yang dilakukan oleh sebahagian orang. Ya, ini wallahu alam adanya musibah yang melanda kita, dan itu banyak-banyak musibah terjadi di akhir tahun. Ya, banyak-banyak musibah terjadi di akhir tahun. Ya, wallahu alam boleh jadi itu disebabkan karena di akhir tahun itu banyak kemungkaran yang terjadi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala disekutukan, ya, adanya orang-orang yang merayakan, ya, yang meramaikan bahwa Allah memiliki anak, ya, selamat, ya, yang diyakini oleh orang-orang Nasara itu kan keyakinan, sesuatu yang diyakini oleh mereka bahwa Allah punya anak, dan itu kan dirayakan. Ya, jadi kenapa, ya, asalkan kita tahu kenapa kaum muslimin, umat Islam, ya, dilarang ikut-ikutan dalam perayaan yang dirayakan oleh non-muslim, karena itu kan berkaitan tentang keyakinan, ya, berkaitan tentang keyakinan keagamaan. Ya, sementara umat Islam berbeda keyakinannya dengan orang-orang Nasara, sangat berbeda. Ya, apa bedanya? Itu tadi surah Al-Ikhlas, Allahu Ahad, Allah Maha Esa, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Ya, itu keyakinan umat Islam, tidak boleh ditawar, apa namanya, tidak boleh ditawar. Ya, Allah itu Maha Esa, Allah tidak memiliki sekutu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak, tidak diperanakkan. Ya, orang-orang Nasara berkeyakinan anak Tuhan Nabi Isa.
Terus sebagian kaum muslimin ikut-ikutan merayakan. Tapi betul lah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibran wa dhira'an bi dhira'an hatta law dakhalu juhra dabbil la dakhaltumuh. Betul-betul kalian akan mengikuti ya kebiasaan umat-umat sebelum mereka. Ya, shibran bi shibra, ya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbil la dakhaltumuh, sampai mereka masuk ke lubang ya dab, ya lubang biawak, kalian pun ikut masuk. Ya, ketika Nabi SAW ditanya siapa mereka ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan adalah al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasara? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya memang umat ini akan mengikuti kebiasaan ya dan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, dan memang itu target utama mereka. Ya, asalkan kita tahu orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Nasara tidak akan pernah senang kepada umat Islam sampai umat ini mengikuti agama mereka. Ya, tidak akan pernah mereka ridho kepada kita. Ya, walaupun misalnya ya kita lihat secara zahir, secara kasat mata, misalnya ada tetangga kita non muslim, dia baik sama kita, dia sangat bagus sekali, ramah sama kita, ya secara zahir baik, tapi ketahuilah apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka, hakikatnya itu mereka benci kepada kita, karena Allah yang beritakan. Ya, Allah yang beritakan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak akan pernah ridha, ya, kepadamu wahai Muhammad. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak akan pernah ridha kepadamu hatta tattabi' millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Ya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, nanti mereka senang kalau diikuti kebiasaan mereka. Ya, diikuti tradisi mereka. Ya. Dan itu akan berjalan hingga hari kiamat. Ya, dan itu akan berjalan terus, tidak akan pernah selesai. Dan itu merupakan sunnatullah dalam hidup ini. Ya, makanya ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagai seorang mukmin, ya, sebagai umat Islam, orang-orang yang mengenal sunnah, ya, tidak ada benteng yang membentengi diri seorang kecuali kembali kepada agama, ya, memperkuat tauhid, ya, selalu mengkaji, dekat dengan majelis ilmu, ya, mempelajari agama, ya, rajin datang di majelis ilmu, karena hanya itu yang bisa menyelamatkan seseorang dari dahsyatnya gelombang syubhat dan syahwat dalam kehidupan dunia. Ya, kata Zahabi rahimahullahu ta'ala, al-qulubu dha'ifah wa syubhatul khattafah. Ya, hati ini sangat lemah dan syubhat-syubhat di luar sana menyambar-nyambar. Ya, hati lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Kalau seseorang tidak membentengi dirinya dengan ilmu, ya, seorang tidak membekali dirinya dengan keyakinan yang kuat di dalam agamanya, maka dia akan ikut arus, ya, dia akan terpengaruh dengan kehidupan, ya. Makanya tidak ada yang dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam
kecuali kalau seorang itu kembali kepada agama. Ya, makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Ya, kalian itu dikhawatirkan oleh Nabi SAW, kalian akan diperebutkan oleh umat-umat, ya, seperti memperebutkan makanan di atas meja. Ya, dan ini terjadi. Apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terjadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umam. Ya, umat-umat akan memperebutkan kalian wahai umat Islam. Artinya umat Islam ini tidak ada wibawahnya. Ya, dianggap remeh, tidak berwibawa di hadapan musuh-musuh mereka. Ya, kama tada'al aklatu ila qas'atiha, sebagaimana ya makanan diperebutkan di atas meja. Ya, para sahabat Nabi sallallahu bertanya, ya Rasulullah, amin qillati nahnu yaumi idzin, apakah di waktu itu kita umat Islam dalam keadaan sedikit, kenapa bisa diperebutkan oleh musuh? Apakah kita di waktu itu sedikit? Kata Nabi sallallahu, la bal antum yauma idzin katsir. Tidak, justru kalian jumlahnya banyak. Walakinnakum gutha ka gutha'is sail, akan tetapi kalian itu seperti buih yang ada di lautan. Iya, apa maksudnya seperti buih yang ada di lautan? Tidak ada artinya. Iya, tidak ada kekuatannya, tidak bisa apa-apa. Ya, kita lihat buih jumlahnya banyak sekali. Ya, tapi disentuh sedikit pecah, hilang. Nah, itu umat Islam seperti itu. Iya, jumlahnya banyak tapi tidak punya wibawa di hadapan musuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'anna Allah al-mahabata ilaikum. Ya, Allah akan cabut ya wibawa, ya rasa wibawa di hadapan musuh-musuhnya. Nah, ternyata disebutkan di kelanjutan hadis, apa yang membuat umat Islam seperti itu? Ya, ternyata mereka terjangkiti oleh penyakit. Ya, penyakit apa? Al-wahan. Apa itu al-wahan? Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, wa ma al-wahan, apa itu al-wahan? Kata beliau, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Dan itulah kebanyakan yang menimpa umat. Iya, makanya kalau dibandingkan umat dahulu dengan umat yang sekarang sangat jauh berbeda. Iya, sekarang jumlah kaum muslimin berapa banyak, tapi tidak berwibawa di hadapan musuh-musuh mereka. Mereka diremehkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis itu bahwa kehinaan tidak akan dicabut, ya, hatta tarji'u ila dinikum, la yanzi'uha hatta tarji'u ila dinikum. Ya, tidaklah kehinaan itu dicabut sampai kalian kembali kepada agama. Ya, sampai kalian kembali kepada agama. Ya, makanya betul ya apa yang sering kita dengarkan dari pepatah Arab yang mereka mengatakan, wa kullu kasrin fa inna ad-dina yajbaru wa ma bi kasri qanati ad-dini jabran. Ya, setiap yang rusak agama yang bisa memperbaikinya. Ya, tapi kalau agama seseorang rusak, maka tidak ada sesuatu yang bisa memperbaiki. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa memperbaikinya. Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penyakit di antara penyakit yang menimpa umat.
Nabi SAW beritakan, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah bukan kefakiran yang saya khawatirkan atas kalian. Ya, Nabi SAW bersabda, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas umatku. Ya, Nabi tidak pernah takut umatnya mati kelaparan. Nabi tidak pernah mengkhawatirkan umatnya tidak makan. Bukan itu yang Nabi khawatirkan. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Akan tapi yang saya khawatirkan atas kalian, Allah bukakan kalian dunia. Itu yang dia khawatirkan. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian pun berlomba-lomba menggapainya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba. Fatuhlikankum kama ahlakatkum. Ya, mereka pun dibinasakan sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan. Ya, dan kebanyakan orang seperti itu. Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, makanya seseorang, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, sejauh apapun pencapaiannya dalam kehidupan dunia ini, ya, sejauh apapun dia dalam mengejar dunia, selalu dia ingat, ya, bahwa apa yang dia dapatkan dalam kehidupan dunia ini tidak akan ada ujungnya, tidak akan ada habisnya. Ya, berapapun ya yang dia capai, ya, seberapa banyak penghasilan yang dia dapatkan dalam hidup ini, dia tidak akan pernah puas. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan dunia seperti itu. Ya, maka orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang bertauhid, ya, selalu introspeksi diri, selalu menyadari akan hakikat dia dalam kehidupan dunia ini. Wallahu ta'ala alam. Taib, ini yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam ayat yang masih berbicara tentang tahqiqut tauhid. Kemudian setelahnya Syekh Abdul Rahman rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kata beliau, ya, setelah beliau menjelaskan tentang walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, ya, mereka adalah orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Kata Syekh, qultu fatarku syirki yatadammanu kamalut tauhid wa ma'rifatuhu ala al-haqiqati wa mahabbatihi. Aku katakan, meninggalkan kesyirikan terkandung di dalamnya kamalut tauhid, kesempurnaan tauhid. Ya, betul ya. Jadi orang yang menjauhkan dirinya dari kesyirikan, itu konsekuensinya berarti dia telah menyempurnakan tauhidnya. Wa ma'rifatuhu 'alal haqiqah wa mahabbatuhu, dia mengetahuinya secara hakikat dan mencintainya. Wa qabulihi wa da'wati ilaihi, dia menerimanya dan menyampaikannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah. Orang-orang yang kami beri kepada mereka Alkitab, mereka bergembira terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Wa minal ahzabi, dan di antara sebahagian golongan manusia ada yang mengingkari atas sebahagian yang lain. Maksudnya di sini orang-orang Yahudi dan Nasara. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih, katakanlah, aku hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Ya, ini titik pendalilan Syekh rahimahullah. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab, hanya kepadanya aku beribadah dan hanya kepadanya kami kembali. Wa tadammanat hadhihi al-ayah kamalut tauhid wa tahqiquhu wa billahi taufiq, dan di dalam ayat ini terkandung kesempurnaan tauhid dan tahqiqut tauhid, wabillahi at-taufiq. Baik, jadi di sini Syekh rahimahullah membawakan dua ayat yang kesemuanya
bercerita tentang sifat-sifat orang-orang yang mentahqiq tauhidnya. Ayat yang pertama adalah sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ayat yang kedua tentang sifat orang-orang yang beriman. Ya, semuanya sifat mereka adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka itu adalah orang yang terhadap Tuhan mereka tidak pernah berbuat kesyirikan. Mereka menjauhkan dirinya dari kesyirikan, mereka mentahqiq tauhidnya, mereka tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, tidak terjatuh ke dalam perkara bid'ah, tidak berketerusan di atas dosa dan maksiat. Taib. Kemudian satu riwayat disebutkan di sini, An Husain. Ini riwayat panjang ya, kita baca terjemahannya saja dulu. An Husain bin Abdurrahman, ya, dari Husain bin Abdurrahman Al-Harithi, ini min at-tabi'in an Sya'bi. Ya. Kata Husain bin Abdurrahman ya, kata Syekh Abdurrahman, saya bacakan dulu ya supaya nyambung. An Husain bin Abdurrahman huwa al-Harithi min tabi'it tabi'in an Sya'bi. Dari Husain bin Abdurrahman, beliau adalah al-Harithi, beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in dari Asy-Sya'bi. Maksudnya Husain bin Abdurrahman ini meriwayatkan dari Asy-Sya'bi. Iya. Qala, dia berkata, kuntu inda Sa'id ibnu Jubair. Ya, dahulu pernah saya berada di sisi Sa'id bin Jubair. Ya. Kalau saya tadi Husain bin Abdurrahman murid tabi'in, makanya dikatakan tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in itu artinya muridnya tabi'in. Ya, adapun tabi'in murid dari sahabat. Paham ya? Jadi Nabi sallallahu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, guru mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian datang orang-orang setelahnya namanya tabi'in. Ya, datang orang setelah tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Jelas ya? Tabi'ut tabi'in. Datang setelah mereka, ya, tabi'ut tabi'in. Ya, mungkin antum sering dengar nama Abu Hanifah. Ya, ada setelahnya lagi ada Imam Malik. Ya, ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan seterusnya sampai ke bawah. Jelasnya itu generasi-generasi. Nah, di sini Sa'id bin Jubair dikatakan tabi'ut tabi'in. Husain bin Abdurrahman tabi'ut tabi'in. Kemudian Sa'id bin Jubair tabi'in. Ya. Ali bin Abbasin, dari Ibnu Abbas. Ya, Sa'id bin Jubair tabi'in. Ini diantara murid senior Abdullah bin Abbas. Ya, murid senior Abdullah bin Abbas. Ya. Berkata Imam Al-Lalakai rahimahullah tentang Sa'id bin Jubair, thiqatun imamun hujjatun. Ya, beliau adalah seorang thiqah, terpercaya, seorang imam hujjah, dijadikan rujukan di masanya. Ya, Sa'id bin Jubair adalah ulama yang sangat besar. Ya, ulama kibar di masanya. Beliau dimintai fatwa oleh orang-orang di masanya. Ya, sampai kata Imam Ahmad rahimahullah tentang Sa'id bin Jubair ini, seorang ulama terkenal, kata Imam Ahmad, qatalal hajjaju Sa'id bin Jubairin wa ma ala wajhil ardi ahadun illa wa huwa muhtajun ila ilmihi. Ya, Hajjaj membunuh Sa'id bin Jubair, padahal tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini kecuali membutuhkan dari ilmunya. Ya, sebab Sa'id bin Jubair ini salah satu ulama yang paling terakhir dibunuh oleh pemerintah zalim di masanya, yaitu siapa?
Siapa yang baca sejarah? Hajjaj bin Yusuf. Ya. Pernah dengar? Pernah dengar nama Hajjaj bin Yusuf? Ya. Jadi ini sudah saya. Jadi ini terakhir majelis kita. Saya baca sedikit kisahnya. Jadi Said bin Jubair, kebetulan kita lewat ya, kita pelajari. Said bin Jubair tabi'in, murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ulama terkenal di masanya. Tapi Said bin Jubair ini di masanya ada pemimpin namanya Hajjaj bin Yusuf. Ya, Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin zalim yang banyak membunuhi para ulama di masanya. Ya, di antara ulama yang terakhir dibunuh adalah ini, Said bin Jubair. Ya, disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, kisah yang menakjubkan. Jadi ketika terjadi fitnah, ada fitnah, ini Said bin Jubair, ulama ini di antara ulama yang terang-terangan menyuarakan kebenaran, dan beliau banyak membantah aturan yang dibuat oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, makanya Said bin Jubair ini dicari-cari oleh Hajjaj bin Yusuf. Sampai disebutkan dalam sejarah, ya, dia ini beliau ini Said bin Jubair ya pernah melarikan diri bertahun-tahun, hingga akhirnya beliau berhasil ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf. Iya, ketika beliau ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf, didatangkan di depannya Hajjaj. Ini ulama ini namanya Said bin Jubair ini yang meriwayatkan hadis. Iya, Hajjaj bin Yusuf bertanya kepada Said bin Jubair, "Siapa namamu?" "Masmuk." Katanya Said, "Nama saya Said bin Jubair." Kata Hajjaj, "Bukan, namamu Syaki." Ya, kan Said itu kan namanya apa namanya? Said itu artinya bahagia. Ya, Hajjaj bilang apa? "Bukan bahagia namamu, tapi Syaki, orang yang sengsara." Ya, jadi Hajjaj mau rubah, tidak cocok katanya namamu Said, cocoknya apa? Syaki. Ya. Apa kata Said bin Jubair? Katanya, "Ummi kanat a'lamu bismi minka." Ibuku lebih tahu namaku daripada kamu. Iya. Coba bayangkan, ini di depan pemimpin ini. Kata Said bin Jubair, "Ibuku yang lebih tahu namaku daripada siapa? Daripada kamu." Akhirnya Hajjaj jengkel. Ini orang sudah lama dicari-cari, ditangkap, kurang ajar lagi. Ya, maka kata Hajjaj kepada Said bin Jubair, "La'ubdilannaka bidunya naron talazza." Ya, aku akan menggantimu di dunia ini dengan neraka yang menyala-nyala. Ya, maksudnya saya mau hukum kamu. Kata Said, "Lau alimta anna dzalika biyadika lattakhadtuka ilahan." Ya, memang jengkel orang. Kata Said, "Seandainya aku dari dulu saya tahu bahwa di tanganmu itu neraka, tentu aku akan jadikan kamu sebagai Tuhan." Ya, kan diancam ini, "Saya akan bakar kamu." Kata Said, "Seandainya saya tahu dari dulu saya tahu kau Tuhan, saya akan ibadahi kau." Ya, maka semakin jengkel hingga akhirnya dibunuh. Ya, ketika akan dibunuh, Said bin Jubair rahimahullahu taala, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa." Aku hadapkan wajahku kepada pemilik langit dan bumi. Ya. Jadi dihadapkan kiblat, akan dibunuh, beliau baca ayat, "Inni wajjahtu wajhiya," saya hadapkan wajahku kepada Allah. Ya, kata Hajjaj bin Yusuf, ya, kalau begitu jangan hadapkan ke kiblat, tundukkan kepalanya ke bumi. Ya, ketika ditundukkan kepalanya ke bumi, beliau baca ayat lagi, "Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah." Dimanapun aku menghadap, di sanalah wajah Allah.
Ketika ditundukkan seperti itu, beliau baca ayat itu. Katanya adahkan ke arah tanah, ke arah lain, diarahkan lagi. Beliau baca ayat lagi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, dari tanah kami dicipta dan dari tanah pula kami akan dikembalikan. Ya, jadi setiap bagaimanapun keadaannya beliau baca ayat pada saat akan dibunuh. Ya, maka pada saat akan dibunuh beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Jubair, Allahumma la tusallithu ala ahadin ba'di, ya Allah, janganlah engkau jadikan dia berkuasa setelah peninggalanku. Ya, doa ini disebutkan oleh para ulama, doanya Sa'id bin Jubair, maksudnya jangan sampai ada lagi ulama yang dibunuh setelah sepeninggalan saya. Dan ternyata doa ini, doa Sa'id bin Jubair ini dikabulkan. Ya, setelah beliau dibunuh sekitar 15 hari Hajjaj bin Yusuf meninggal sakit parah. Ya, 15 hari setelah Sa'id bin Jubair dibunuh, dieksekusi mati, pemimpin ini Hajjaj bin Yusuf meninggal. Ya, Allahumma la tusallithu ala ahadin ba'di. Ya, makanya ini kalau kita baca kisahnya ini luar biasa ya. Tapi yang mau saya tekankan di sini, bersamaan dengan para ulama dahulu, mereka itu banyak dizalimi, ya. Mereka tidak pernah mencela penguasa, mereka tidak pernah mencela atau demo-demo kepada penguasa. Kenapa? Karena keyakinan mereka adalah taat dan patuh terhadap pemimpin. Itu keyakinan umat Islam. Ya, wallahu taala alam. Itu bentuk dari pembahasan kita tahqiq at-tauhid. Insyaallah kisah ini atau riwayat ini nanti kita lanjutkan, karena kisah panjang, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Tapi wallahu alam, mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.